Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, kita pada pertemuan kali ini insyaallah akan membaca dan mengartikan kitab Ta'zimul Ilmi, mana yang bisa kita artikan karena faedah yang terkandung di dalamnya ini sangat baik sekali bagi para penuntut ilmu dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, sebagai penggugah semangat bagi mereka, dan juga tidak luput pula faedah ini bagi para yaitu kaum muslimin dan muslimah. Nah, ya kita mulai dengan pembacaan itu oleh para santri, silakan. Iqbal. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'azzamahu mu'azzimun wa sara ilaihi ragibun muta'allimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan nabra'u biha min syarakil isyraq fatujibu lana najata min naril halak wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun faballagha risalatahu wa addaha wa aslama amanatahu wa abdaha. Baik, cukup. Nah, jadi di sini dikatakan alhamdulillahi ma'azzamu mu'azzimun. Segala puji bagi Allah sebanyak orang-orang yang mengagungkannya. Wasara ilaihi ragibun muta'allimun. Dan sebanyak orang yang berjalan menuju kepadanya, orang-orang yang bersemangat dan belajar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadatan nabra'u biha min syarkil isyraq, yaitu persaksian yang kita berlepas diri darinya dari jerat-jerat kesyirikan. Fatujibu lana an najata min naril halak. Lalu hal itu menyebabkan kita selamat dari api kehancuran atau api kebinasaan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haq, yang telah diutus oleh Tuhannya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, agar dia memenangkannya di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang yang musyrik itu benci. Faballagha risalatahu wa addaha, maka beliau pun menyampaikan risalahnya. Wa addaha, dan menunaikannya. Wa aslama amanatahu wa abdaha, dan yaitu mengantarkan amanahnya dan menampakkannya. Intasabat bidakwatihi azharul hujat, maka tegaklah dengan dakwah beliau yaitu hujjah yang paling tampak. Wan dafa'at bibayyinati syubhatu wal lajat, dan tertolaklah dengan keterangan-keterangan beliau yaitu syubhat-syubhat dan kerancuan. Tawarrasana al-mahajjatal bayda, maka Nabi pun meninggalkan kita di atas terang benderang yang putih, ya, yang putih terang benderang. Wa sunnatal garra, dan yaitu meninggalkan kepada kita sunnah syariat. La yatihu fiha multamisun, tidak akan letih padanya orang-orang yang berjalan. La yuraddu anha muqtabisun, tidak akan terusir darinya orang-orang yang belajar. Sallallahu alaihi wasallam, salawat serta salam atas beliau, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam, dan kepada sahabatnya sebanyak orang-orang yang belajar dan mengajar. Amma ba'du. Falam yazalil ilmu irsan jalilan, ilmu terus menerus menjadi yaitu warisan yang mulia. Tata'aqabu alaihi al-amasilu jilan-jilan, ya, silih berganti yaitu menerima warisan ilmu ini generasi demi generasi. Laisa litullabil ma'ali hamun siwahu, tidak ada bagi orang yang pengejar kemuliaan keinginan kecuali ingin mengejar ilmu. Walau raghbatalhum fi matlubin adahu, mereka tidak memiliki semangat pada apa yang mereka buru kecuali ilmu. Wa kaifala, bagaimana tidak. Wa bihi tunalu sa'adatud darain, dengannya lah akan diraih dua kehidupan, dua kebahagiaan di negeri, di dua negeri. Watibul aisyain, dan baiknya dua kehidupan.
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, laulal ulama la sar nasu mislul bahaim. Kalau bukan karena para ulama, yaitu para pembawa ilmu, manusia itu akan hidup seperti binatang. Huwa syaraful wujud, dia adalah yaitu wujud yang paling mulia. Wa nurul agwar wan nujud, dan dia adalah cahaya kegelapan. Hilyatul akabir, ilmu ini adalah yaitu perhiasan orang-orang yang besar. Wa nuzhatun nawazir, dia adalah pemandangan yang paling indah. Man mala ilaihi na'ima, siapa yang condong kepadanya maka dia akan hidup bahagia. Wa man jala bihi ghanima, siapa yang berjuang, siapa yang berbekal dengannya maka dia memiliki bekal yang banyak. Wa man qada lahu salima, siapa yang tunduk padanya maka dia akan selamat. Walau kana sil'atan tuba'u labuzilat fihi al-amwalul izam, sekiranya ilmu itu adalah barang dagangan yang diperjualbelikan, tentu akan habis seluruh harta orang-orang yang kaya untuk membelinya. Au su'ida fis sama'i lasamat ilaihi nufusul kiram, sekiranya dia itu naik ke langit, tentu jiwa orang-orang yang mulia akan naik pula memburunya. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, khuyyira Sulaiman bin Daud, telah diberikan pilihan kepada Sulaiman bin Daud antara memilih ilmu ataukah kerajaan, maka beliau pun memilih ilmu. Fa'atahu Allahul mulka wal ilma bi ikhtiyari al ilmu, maka Allah mendatangkan kepada beliau kerajaan dan ilmu sekaligus disebabkan karena beliau memilih ilmu. Masya Allah. Nah, silakan lanjut santri Iqbal. Huwa minal matajiri arbahuha wa fi mafakhiri asrafuha akramul ma'athiri ma'athiruhu wa ahmadul mawaridi mawariduhu fas'idu man hadda nafsahu alayhi wa hathari kaba ruhihi ilayhi wa syakiyyu man zahida fihi aw zahada wa ab'ada anhu aw ba'ada anfuhu bi arijil ilmi mazkumun wa khatmul fuqa hadha 'abdun muharram wa khatmul qafa hadha 'abdun mahrum. Baik. Jadi huwa minal matajri arbahuha, dia termasuk perdagangan yang paling menguntungkan. Wa fil mafakhiri asrafuha, termasuk kebanggaan yang paling mulia. Akramul ma'athir ma'asiruhu, sebaik-baik peninggalan yang ditinggalkan. Wa ahmadul mawaridi mawariduhu, sebaik-baik tempat yang didatangi. Fasaidu man hadda nafsahu alaihi, maka orang yang bahagia adalah orang yang mengajak jiwanya kepadanya. Wa hatsa rikaba ruhihi ilaihi, dan dia menyiapkan kendaraan ruhnya untuk berangkat kepadanya. Wasyaqiyu man zahida fihi aw zahada, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang merasa tidak butuh atau pura-pura tidak butuh dengannya. Wa ba'da anhu aw ba'ada, orang yang menjauh atau sengaja menjauh darinya. Anfuhu bi arijil ilmi mazkumun, hidungnya dari aroma wanginya ilmu itu tersumbat. Wa khatmul qafa, dan dia seakan-akan disetempel dengan perkataan hadza abdun mahrumun, ini adalah hamba yang telah diharamkan. Di sini disebutkan penyair, perkataan seorang penyair, wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin, ilmu itu memasuki hati setiap orang yang diberi taufik. Min ghairi bawabin wal isti'zanin, tanpa melalui pintu dan tanpa izin. Artinya orang yang diberikan taufik akan segera masuk ilmu kepadanya. Wa yarudduhul mahrumu min khizlanihi, adapun orang yang hina maka ilmu itu akan tertolak dari dirinya. La tuskina Allahumma bil hirman, janganlah engkau celakai kami ya Allah dengan terhalang dari ilmu. Wa inna mimma yamla'un nafsa sururan, di antara yang memenuhi jiwa dengan kebahagiaan, wa yasrahu sadra, dan melapangkan dada, wa yumidduhu nuran, dan menerangkan cahaya padanya, iqbalal khalqi ala maqaidit ta'lim, yaitu apa? Menghadapnya makhluk manusia di tempat persinggahan-persinggahan ilmu. Wa talammusahum siratal mustaqim, dan usahanya untuk menempuh jalan yang lurus. Wa adallu dalilin wa asdaquhu, dan bukti yang paling benar, yang paling nyata atas hal itu adalah takasurud durusil ilmiyah, yaitu banyaknya diadakan pelajaran-pelajaran ilmu.
wa tuwali dawrati ta'limiyah, dan diadakannya daurah-daurah ilmiah, halawatan fi qulubil mu'minin, ini terasa manis di hati setiap orang-orang yang beriman, wasujan fi hulukil kafaratil wal munafikin, dan akan rasa sesak pada dada-dada orang-orang kafir dan munafik. Fadurusu maqudatun, maka pelajaran-pelajaran pun diajarkan. Waraqbu maqufatun, dan kendaraan-kendaraan pun ditambatkan. Wal fawaidu syariqatun, dan faedah-faedah pun bertebaran. Wan nufusu ta'iqatun, dan jiwa-jiwa itu lahap menyerap ilmu. Wal al-asyakhu yansiluna durar al-ilmi, guru-guru mereka bersemangat dalam mengajarkan mutiara-mutiara ilmu, ya, faedah inti-inti ilmu. Wa talamizatu yanzimuna iqdahu, sementara para murid-murid mereka menyusun yaitu simpul-simpul ilmu. Wa inna minal ihsan. Nah, silakan baca Fatir sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minal ihsani ila hadhil jumu'is sa'idati wal ajyalil wa'idati irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi allazi yusbiruha bima'muliha wa yuballighuha ma'manaha rahmatan bihim minad daya'i fi sahra'il ara'i wa zalma'il ahwa'i. Naam. Wa inna minal ihsani ila hadhil jumu'is sa'idah, ya, sesungguhnya di antara kebaikan terhadap yaitu generasi yang mulia ini, wal ajyal wa'idah, dan yaitu generasi yang dijanjikan akan selamat ini, irsyadha ila sirri hiyazatil ilmi, yaitu menunjukkan mereka kepada rahasia perbendaharaan ilmu, alladzi yuzfiru bima'muliha, yang mana akan membuat mereka sukses menggapai apa yang mereka cari. Wa yuballighuha ma'manaha, menyampaikan mereka kepada tempat yang amannya. Rahmatan bihim minad daya'i fi sahra'il ara, ya, karena kasih sayang kepada mereka dari tersesat di padang luasnya yaitu pendapat-pendapat dan akal-akal pikiran. Wa zalma'il ahwa, dan gelapnya hawa nafsu. Jadi saudara kaum muslimin, dikatakan sebagaimana mata memiliki batasan di dalam memandang, telinga memiliki batasan di dalam mendengar, maka begitu pula halnya dengan akal. Ya, begitu pula halnya dengan akal manusia. Ya, maka dia memiliki batasan, dia terbatas. Maka kita tidak boleh menyandarkan agama kita pada akal. Namun akal itu dia mengiringi dalil. Saudara kaum muslim, wa imalan li hadzal asl. Maka untuk melaksanakan yaitu prinsip ini, jamul al hadis wa ayyuhal mu'minin, ya, ayyuhal mu'minun, maka sangat bagus sekali pembicaraan an ta'zimil ilmi, tentang pengagungan terhadap ilmu. Fa inna hazzal abdi minal ilmi mauqufun ala hazzi qalbi min ta'zimi wa jalalihi, karena bagian seseorang hamba dari ilmu itu tergantung pada bagian pengagungan hatinya terhadap ilmu wa ijlalihi, dan pemuliaannya. Faman imtala qalbuhu bi ta'zimil ilmi, maka siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu wa ijlalihi, dan pemuliaannya, saluha ayyakuna mahallallah, maka pantaslah hati itu menjadi tempat wadah bagi ilmu. Wa bi qadri nuqsani hibatil ilmi fil qalbi, maka seukuran berkurangnya yaitu pemuliaan terhadap ilmu di dalam hati, wa yanqusul abdu minhu, maka berkuranglah bagian seorang hamba dari ilmu, hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fi syai'in minal ilmi, hingga di hati itu tidak ada tempat sedikit pun dari ilmu. Faman azzamal ilma lahat anwaru alaihi, maka siapa yang mengagungkan ilmu maka akan bersinarlah cahaya padanya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan akan datanglah kepadanya utusan-utusan ilmu. Walam yakun lihimmatihi ghayatan illa talaqih, tidak ada keinginan besar baginya kecuali hanya ingin mempelajarinya. Wala li nafsihi lazzatun illa al-fikru fih, dan tidak ada kenikmatan bagi jiwanya kecuali berpikir tentang ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammad ad-Darimi al-Hafiz rahimahullah lama hadzal ma'na, seakan-akan Abu Muhammad Hafiz ad-Darimi mengisyaratkan makna ini. Fa khatama kitab al-ilmi, maka beliau pun menutup kitab ilmi min sunanhi al-musamma
Al-Musnad Jami, dari kitab sunannya yang berjudul Musnad Al-Jami bibabin fi i'zamil ilmi, dengan nama bab pengagungan terhadap ilmu. Wa awanu sayyin 'alal wusuli ila i'zamil ilmi wa jilalihi, sesuatu yang paling membantu agar sampai kepada pengagungan terhadap ilmu dan pemuliaannya adalah ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi, yaitu dengan kita mengetahui simpul-simpul pengagungannya, pokok-pokok pengagungan ilmu. Wahyal usulul jami'ah, dia adalah yaitu dasar-dasar yang mencakup al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yang akan mewujudkan pengagungan terhadap ilmu di dalam hati. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lah, maka siapa yang mengambilnya maka dia termasuk orang yang mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Wa man dayya'aha fali nafsihi adha, dan siapa yang menyia-nyiakannya, menelantarkannya, berarti dia telah yaitu menyia-nyiakan dirinya. Wali hawahu ata, dan dia telah yaitu mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah, maka jangan dia salahkan bila ilmu itu hilang dari dirinya kecuali dirinya. Yadaka au kata wa fuka nafakh, maka kedua tanganmu yang telah yaitu mengikat dan mulutmu juga yang meniup. Wa man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu, siapa yang tidak memuliakan ilmu maka ilmu tidak akan memuliakannya. Wa sanati bil qawli, nah silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sanati bil qawli bi idnillahi ala 20 ma'qidan yu'azzimu biha ilmu min ghairi yu'azzamu majhul bahithiha fa innal maqama la yahtamilu wal ityanu ala ghayati kulli ma'qidin yahtaju ila zamani madidin wal muradu huna tabasiratu wa tadhkiru wa qalilun yabqa fayanfa'u khairun min katsirin yulqa fayarfa'u. Nah, wasanati bil qawli, dan akan datang yaitu pembahasan biiznillah dengan izin Allah ala 20 ma'qidan, yaitu pembahasan terhadap 20 yaitu pokok ilmu yu'azzamu bihal ilmu, yang dengannya ilmu akan diagungkan. Min ghairi bastin lima basiha, tanpa pembahasan yang panjang. Fa innal maqama la yahtamil, karena hal itu tidak memungkinkan. Wal ityanu ala ghayati kulli ma'qidin, dan mendatangkan yaitu tujuan dari setiap simpul yahtaju ila zamanin madidin, pokok-pokok ilmu ini membutuhkan waktu yang panjang. Wal muradu huna at-tabassuratu, sementara yang dimaksud di sini adalah yaitu bentuknya adalah pengingat, wa tazkiru, dan peringatan. Wa qalilun yabqa fayanfa'u, maka sedikit membekas itu bermanfaat. Khairun, itu lebih baik. Min katsirin yulqa fayarfa'u, daripada banyak tetapi hilang dan terangkat. Fakhudh min hadhil ma'aqidi bin nasbil kabir, maka ambillah dari simpul-simpul ilmu ini dengan bagian yang banyak. Ya. Tanlil hazzal aufar, maka niscaya engkau akan mendapatkan yaitu apa? Bagian yang melimpah min riyadil funun, dari taman-taman ilmu, wa hadaiqal ulum, dari yaitu kebun-kebun ilmu. Wa iyyaka wal ikhlat ila maqalati qaumi hujibat qulubukum, ya, dan jauhilah olehmu terpengaruh dengan perkataan orang-orang yang hati mereka telah tertutup. Wa du'afat nufusuhum, jiwa-jiwa mereka telah melemah. Faza'amu anna hadhil ahwal guluwan wa tanattu', maka mereka mengira keadaan ini adalah yaitu berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wa tasaddud, dan keras. Ghairu muqni, ya, faqad duriba bainahum wa bainaha bisuril lahu bab, maka mereka telah dihalangi antara simpul-simpul ini dengan tembok yang memiliki pintu. Batinhu fihi rahmah, di dalam pintu itu terdapat rahmat. Wa zahiru min qablihil azab, sementara di luarnya itu terdapat azab. Ya, silakan baca lagi santri. Bukasa. Bismillahirrahmanirrahim. Falaysa ma'a haula'i ala da'wahum min adillati syar'i ma yusaddiquha wala min syawahidil aqdari ma yuwathiquha wa innama hiya udhrul balidi wa hujjatul ajizi. Nah, masbuk. Nah, maka tidak ada falaysa ma'a haula'i ala da'wahum, tidak ada atas mereka ini terhadap tuduhan mereka itu min adillati syar'i, berdasarkan kepada dalil-dalil syara',
ma yusaddiquha, apa yang membenarkannya, wala min syawahidil aqdar, tidak pula ada bukti, ma yuwassiquha, yang menguatkannya, wa innama hiya uzrul balid, itu hanyalah alasan orang-orang yang bodoh, wa hujjatul ajiz, hujjah orang-orang yang lemah. Fa ainal gulu wa tanattu min syai'in al wahyu syahidu, maka di manakah letak gulu dan berlebihan terhadap sesuatu yang wahyu menjadi saksinya. Warra'ilul awwalu salikuhu, dan generasi pertama umat ini telah menempuhnya. Fa kullu maqidin minha sabitun bi ayatin muhkamatin, maka setiap simpul darinya itu tegak dengan ayat yang jelas, au sunnatun musaddaqatin, atau sunnah yang membenarkannya, au atharin anil khairil qurunil madiyah, atau asar dari generasi yang terbaik. Fa idza wasikta bisidqiha, apabila engkau telah yaitu percaya akan hal ini, wa aqalta khubraha wa khabaraha, dan engkau telah memahami makna dan isinya, fala taquda himmataka bi khutbatil kasli wat tawani, maka janganlah engkau rendahkan himmahmu, keinginanmu, dengan yaitu perkataan orang-orang yang malas dan yaitu pengangguran. Tusallilu ilaiha wa hiya wa tujaljilu, yang masuk meresap kepadamu, ya, lalu dia mendengungkan, hadi ahwalu man mada, dengan mereka berkata, ini keadaan orang-orang yang telah lalu, min salafil ummati wa khairil wara, dari salaf umat ini dan sebaik-baik makhluk. Fa'aina sura minas suraya, maka di manakah bumi dibandingkan dengan langit? Maksudnya kita di zaman ini tidak mungkin bisa mengikuti mereka, ya, dan tentunya ini adalah perkataan yang batil. Bal man samat nafsuhu ila maqamatihim adrakaha, bahkan siapa yang jiwanya itu tinggi ingin meraih kedudukan mereka, pasti dia akan meraihnya. Lalu di sini dibawakan perkataan seorang penyair, fatashabbahu illam takuna mislahum, maka serupailah mereka jika kamu tidak persis serupa dengan mereka. Inna tasabbuha bil kirami falahun, sesungguhnya bisa serupa dengan orang-orang yang mulia ini adalah keberuntungan, ya. Jadi saudara kaum muslimin, sebagaimana juga dikatakan oleh seorang penyair, la in rafa'al ghaniyyu liwa amalin, jika orang-orang kaya mengibarkan bendera ketenaran dengan kekayaan, la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta, maka sungguh engkau telah mengibarkan bendera dengan ilmumu, yaitu bendera kemuliaan. Wa in jalasal ghaniyyu alal hasaya, dan bila orang-orang yang kaya itu duduk di atas empuknya sopa-sopa, la anta alal kawakib qad jalasta, namun engkau sungguh telah duduk di atas yaitu bintang-bintang angkasa dengan ilmumu. Fa ashhid qalbaka hadhil ma'akid, maka di sini dikatakan hadirkanlah hatimu terhadap simpul-simpul ilmu ini. Wa tadabbar mangkulaha, dan renungkilah yaitu makna-maknanya, wa ma'kulaha, dan isi-isinya, wastambit mantukaha, dan ambillah yaitu faedah dari kesimpulan-kesimpulannya, wa mafhumaha, dan pemahaman-pemahamannya, fal mabani khazainul ma'ani, karena sesungguhnya bangunan itu akan menyimpan banyak makna, ya, perbendaharaan banyak makna, maksudnya bangunan susunan kata-kata itu akan mengandung banyak makna. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.